Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Sholawat ma'asalam senantiasa kita curahkan pada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir. Amin. Apa kabar salih dan salihah? Insya Allah, Bu Guru yakin kalian dalam keadaan sehat dan bahagia, serta tetap semangat untuk menuntut ilmu. Salih-salihah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan mendapatkan berkah dan bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang sholih. Amin. Memang kenyataannya kayu merupakan sumber energi selama peradaban manusia. Pada zaman yang modern seperti saat ini, meskipun tersedia bahan bakar jenis lain yang lebih praktis, namun beberapa jenis kuliner di dunia masih menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar untuk memasak. Di beberapa tempat juga masih menggunakan kayu bakar karena sudah menjadi ciri khas. Selain itu juga, bahan bakar fosil yang saat ini banyak digunakan seperti batu bara, minyak, dan gas bumi yang berasal dari organik tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Serta banyak lagi sumber energi lain yang dapat kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, karena pemanfaatannya berlebihan, lama-kelamaan sumber energi akan habis dan terbatas jumlahnya. Untuk itu, agar kita lebih memahami lagi tentang energi dan pemanfaatannya, maka pada kesempatan kali ini Bu Guru akan menjelaskan lebih lengkap lagi tentang energi. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa dapat mengetahui sumber energi. 2. Siswa dapat mengetahui perubahan energi. 3. Siswa dapat mengetahui energi alternatif. 4. Siswa dapat mengetahui kewajiban dan hak terhadap energi. Oke, supaya lebih memahami, misalnya saja Ibu akan ambil contoh energi yang ada di dalam tubuh kita. Ketika pagi hari, apakah kalian sudah terbiasa sarapan sebelum pembelajaran jarak jauh? Oh, ternyata ada yang sudah dan ada yang belum. Bagi kalian yang sudah terbiasa sarapan di pagi hari, itu keren banget. Namun, bagi kalian yang belum terbiasa, yuk mulai sekarang kita biasakan sarapan di pagi hari. Tahukah kalian apa yang akan dirasakan jika kita tidak sarapan? Perut sakit, lemas, atau tidak semangat untuk belajar? Lalu, kenapa kita harus sarapan? Ya, betul sekali. Jika kita tidak sarapan, maka kita akan merasa lemas dan tidak semangat untuk belajar. Sarapan pagi sangat penting untuk tubuh kita agar memiliki energi
untuk beraktivitas. Makanan pada saat kita sarapan merupakan sumber energi pagi hari yang membuat kita bersemangat dalam belajar. Makanan merupakan contoh sumber energi kimia. Apakah kalian tahu apa itu energi? Ya, betul sekali. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan. Lalu, apa itu sumber energi? Ya, betul sekali. Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Tahukah kalian, energi itu bermacam-macam loh. Adakah yang tahu apa saja macam-macam energi itu? Lalu, dari mana sumber energi kita dapatkan? Oke, agar kita lebih memahami, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Macam-macam energi diantaranya yaitu sebagai berikut. Energi listrik, energi cahaya, energi panas, energi gerak, energi bunyi. Lalu yang terakhir energi kimia. Energi listrik adalah energi yang dapat membuat berbagai peralatan elektronik bekerja. Sumber energi listrik antara lain matahari yang merupakan sumber energi terbesar di bumi. Kemudian aliran air, angin, panas bumi, dan bahan bakar fosil. Energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang membuat kita dapat melihat. Sumber energi cahaya antara lain matahari, lampu, lentera, senter, dan lilin. Energi panas. Energi panas adalah energi yang dihasilkan dari benda-benda yang mengeluarkan panas. Sumber energi panas antara lain matahari, nyala api, dan listrik. Energi gerak. Energi gerak adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang bergerak. Sumber energi gerak antara lain aliran air, dan angin. Energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Sumber energi bunyi antara lain alat musik, radio, dan televisi. Energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam bentuk bahan kimia. Sumber energi kimia antara lain makanan, batu baterai, dan minyak bumi. Oke, sorry ha. Itulah tadi macam-macam energi dan sumber energi di sekitar kita. Energi tidak dapat dimusnahkan. Keberadaan energi tidak akan hilang. Ketika kita tidak lagi merasakan keberadaan suatu energi, bukan berarti energi itu telah hilang. Namun, sebenarnya energi tersebut telah berubah menjadi energi yang lain. Contoh lain perubahan energi adalah sebagai berikut. Perubahan energi. Adapun contoh perubahan energi adalah sebagai berikut. Perubahan energi kimia menjadi energi panas. Misalnya saja pada gas LPG dengan kompor yang digunakan untuk memasak. Energi kimia menjadi energi gerak.
Misalnya saja bensin yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan mobil sehingga mobil dapat berjalan. Energi kimia menjadi energi cahaya. Contohnya, penggunaan batu baterai pada radio, mainan, dan senter. Energi kimia menjadi energi cahaya. Contohnya, minyak tanah yang digunakan sebagai bahan bakar lampu sehingga lampu dapat menyala. Energi listrik menjadi energi panas. Contohnya pada kompor listrik, setrika listrik, teko listrik, dan rice cooker. Energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya pada televisi dan bohlam. Energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya pada kipas angin, mixer, bor listrik, dan gergaji listrik. Energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya pada radio, televisi, sirine, dan bel listrik. Energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya pada alat musik drum dan senar gitar. Energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya pada aliran air dan angin yang menggerakkan generator pada turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya matahari dengan panel surya sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Masya Allah, begitu besar nikmat Allah kepada makhluknya dengan penciptaan energi dan perubahannya sehingga dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Islam memandang energi yang ada itu terbatas sekali. Keterbatasan energi terdapat dalam Quran Surat Al-Ahqaf ayat 3, yang artinya kami menciptakan sumber daya alam dan lingkungan dengan cara yang teratur dan dalam keadaan yang terbatas. Sementara itu, orang-orang kafir cenderung mengabaikan peringatanku. Dari ayat tersebut, sebagai salah satu wujud keimanan, kita harus percaya akan keterbatasan energi yang ada di langit dan di bumi. Tidak sempurna keimanan seseorang jika orang tersebut tidak meyakini bahwa energi itu terbatas. Karena keterbatasan jumlah energi, sehingga saat ini juga sedang dikembangkan energi pengganti atau energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Ya, benar sekali. Energi alternatif adalah sumber energi yang menggantikan bahan bakar fosil. Lalu, apa itu bahan bakar fosil? Ya, benar sekali. Bahan bakar fosil adalah bahan bakar yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang telah mati jutaan tahun yang lalu. Adapun ciri-ciri dari energi alternatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat digunakan berulang-ulang. 2, pengolahannya tidak merusak alam. Yang ketiga, tidak berbahaya
aman, dan tidak menimbulkan berbagai penyakit. Yang keempat, ramah lingkungan. Selanjutnya, berikut ini adalah berbagai macam energi alternatif yang sedang dikembangkan pada saat ini. Macam-macam energi alternatif. Matahari. Energi matahari dapat berubah menjadi energi listrik dengan menggunakan panel surya. Angin. Angin digunakan untuk memutar turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Air. Air yang bergerak digunakan untuk memutar turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Bahan bakar briket. Briket merupakan salah satu sumber energi alternatif pengganti minyak dan gas LPG. Biomasa. Biomasa merupakan tumbuhan dan kotoran yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Etanol. Etanol merupakan sumber energi berupa alkohol dari hasil fermentasi tumbuhan seperti gandum atau jagung. Gelombang laut. Gelombang laut digunakan untuk memutar turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Panas bumi. Panas bumi dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Berikut ini adalah beberapa contoh kewajiban dan hak terhadap energi. Kewajiban terhadap energi. Yang pertama, menghemat penggunaan energi listrik. Misalnya saja dengan cara mematikan lampu pada siang hari atau saat tidak digunakan. Mematikan televisi saat sudah tidak ditonton. Dan menggunakan peralatan yang hemat energi. 2. Menghemat penggunaan bahan bakar. Misalnya saja dengan menggunakan sepeda yang merupakan kendaraan ramah lingkungan atau membiasakan untuk naik transportasi umum. 3. Menjaga kelestarian alam. Dengan cara tidak melakukan penambangan berlebihan dan tidak melakukan pembakaran hutan. 4. Mengajak orang lain untuk menghemat energi. 5. Mengembangkan energi alternatif. Selanjutnya, hak terhadap energi, yaitu dapat memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya mendapatkan penerangan untuk belajar, menikmati makanan sebagai sumber energi tubuh, membeli bensin untuk kendaraan bermotor, membeli gas untuk menyalakan kompor. Oke, solih-solihah. Alhamdulillah, insya Allah sudah lebih memahami ya. Oke, demikianlah penjelasan yang dapat Bu Guru Endang sampaikan hari ini tentang yang pertama, sumber energi. Misalnya saja aliran listrik sebagai sumber energi gerak. Lalu, kita juga sudah belajar tentang perubahan energi. Misalnya saja dari energi kimia menjadi energi panas. Kemudian energi alternatif. Misalnya saja penggunaan panas bumi untuk pembangkit listrik. Dan kita juga belajar tentang kewajiban terhadap energi, yaitu menghemat penggunaan energi. Yang terakhir, kita juga belajar tentang hak terhadap energi, yaitu memanfaatkannya untuk kehidupan sehari-hari. Semoga dengan kita menjadi lebih tahu tentang sumber energi dapat menambah rasa syukur dan
semakin bijaksana dalam memanfaatkannya. Sebagai wujud, kita melaksanakan kewajiban dan hak dengan seimbang. Dengan kita bijaksana dalam menggunakan energi, kita telah melaksanakan gaya hidup hemat. Karena semua orang memiliki hak dalam menggunakan sumber energi hingga generasi yang akan datang. Dan itu artinya kita telah mengamalkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, solih-solihah, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku meminta ampun dan bertaubat kepadamu. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.